Perkenalkan, nama saya Nurul Huda Dinda dan rekan saya Isdahara Afrina. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang sistem informasi akuntansi. Yang pertama, sejarah sistem pencatatan double entry. Tidaklah jelas apakah sistem pencatatan yang diterapkan pada zaman dahulu kala adalah sistem single entry atau double entry. Menurut Matt Thesis 1987, sistem pencatatan dengan menggunakan double entry sudah ada sebelum Lucas Pacioli menemukannya. Lucas Pacioli sendiri bahkan dalam bukunya menyatakan bahwa apa yang ditulisnya tentang sistem pencatatan double entry adalah berdasarkan pada metode yang telah digunakan di Venice, Italia, yang sudah sejak lama ada dan berkembang. Ia mengakui bahwa dirinya hanya menuliskan sebuah metode pencatatan pembukuan yang telah ada sejak ratusan tahun sebelumnya dan sudah digunakan secara umum oleh para pedagang pada masa itu. Lucas Pacioli juga menyatakan bahwa bukan dirinya lah yang menumpukan sistem pencatatan atau pembukuan berganda tersebut. Littleton 1961 menyebutkan bahwa seluruh karakteristik dari sistem pencatatan double entry telah dikembangkan lebih dari 100 tahun sebelum buku Lucas Pacioli muncul. Versi lainnya, Peragallo menyebutkan bahwa orang pertama yang menulis tentang sistem pencatatan double entry adalah Benedetto Cortugli dengan bukunya yang berjudul Della Mercatua e del Mercante Perfetto yang selesai ditulis pada tahun 1458, 36 tahun sebelum buku Lucas Pacioli muncul, dan diterbitkannya pada tahun 1573. Ada juga pihak yang beranggapan bahwa bahan-bahan mengenai sistem pencatatan double entry sesungguhnya telah ditemukan di Florence, Italia pada tahun 1211, yaitu 283 tahun sebelum terbitnya buku Lucas Pacioli. Sejak tahun itu berkembanglah sistem pembukuan di Italia. Yang kedua, saldo normal akun. Aset sama dengan liabilities plus equity. Rumusan persamaan akuntansi di atas sifatnya baku atau mutlak, di mana liabilities harus ditempatkan terlebih dahulu sebelum equity. Ini mengandung makna bahwa kreditor memiliki hak yang pertama atas kekayaan perusahaan. Setelah itu, sisa aset yang masih ada barulah merupakan hak pemilik modal atau pemegang saham. Sebuah sistem akuntansi dirancang untuk menunjukkan kenaikan ataupun penurunan saldo masing-masing komponen laporan keuangan. Kenaikan ataupun penurunan saldo ini haruslah dicatat secara terperinci dan terpisah untuk setiap komponen laporan keuangan. Catatan akuntansi yang terperinci dan terpisah inilah yang dinamakan sebagai akun perkiraan. Jadi, akun adalah catatan akuntansi mengenai kenaikan atau penurunan saldo dari masing-masing aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Contoh chart of account, COA. Yang pertama, aktiva. Ada kas, piutang usaha, perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor, dan perabot kantor. Yang kedua, ada kewajiban, yaitu utang, sewa diterima di muka. Yang ketiga, ada ekuitas pemilik, yaitu ada modal, price. Yang keempat, pendapatan. Ada pendapatan usaha, pendapatan sewa, dan pendapatan bunga. Yang terakhir, yang kelima, beban. Ada beban gaji, beban iklan, beban sewa kantor, beban utilitas, dan beban rupa-rupa. Bentuk format yang paling sederhana untuk menunjukkan kenaikan atau penurunan saldo masing-masing komponen laporan keuangan adalah dengan menggunakan model T-account. Dinamakan T-account karena memang bentuknya formatnya seperti huruf T. Dengan memahami persamaan dasar akuntansi, kita dapat menyimpulkan secara cermat bahwa setiap transaksi akan mempengaruhi paling tidak 2 akun, bahkan bisa lebih dari 2 akun. Dalam akuntansi, pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan atas dasar double entry sistem di mana salah satu dari 2 akun tersebut akan dicatat di sebelah debit dan akun satunya lagi dicatat di sebelah kredit. Dengan kata lain, jumlah antara sisi debit dan sisi kredit dalam sebuah jurnal haruslah seimbang. Aktiva memiliki saldo normal di sebelah debit. Jika terdapat transaksi yang sifatnya menambah aktiva perusahaan, maka transaksi tersebut harus dicatat dengan mendebit aktiva yang bersangkutan. Sebaliknya, jika efek dari suatu transaksi akan mengurangi aktiva, maka aktiva yang berkurang tersebut harus dicatat di sebelah kredit.
Utang atau kewajiban memiliki saldo normal di sebelah kredit. Jadi jika terdapat transaksi yang sifatnya menambah jumlah kewajiban perusahaan, maka transaksi tersebut harus dicatat dengan mengkredit kewajiban yang bersangkutan. Sebaliknya, jika efek dari suatu transaksi sifatnya mengurangi jumlah kewajiban, maka utang yang berkurang tersebut harus dicatat di sebelah debit. Ekuitas memiliki saldo normal di sebelah kredit. Ekuitas akan bertambah di sebelah kredit, dan sebaliknya, akan berkurang di sebelah debit. Prive memiliki saldo normal di sebelah debit, di mana Prive sifatnya akan mengurangi ekuitas. Pendapatan memiliki saldo normal di sebelah kredit, sehingga pendapatan sifatnya akan menambah ekuitas. Pendapatan akan bertambah di sebelah kredit dan sebaliknya akan berkurang di sebelah debit. Beban memiliki saldo normal di sebelah debit, di mana sifatnya akan mengurangi ekuitas. Beban akan bertambah di sebelah debit dan sebaliknya akan berkurang di sebelah kredit. Perhatikanlah bahwa saldo normal pendapatan berbanding lurus dengan saldo normal ekuitas. Sedangkan saldo normal Prive dan beban berbanding terbalik dengan saldo normal ekuitas. Yang ketiga, analisis transaksi dan jurnal. Dalam akuntansi, proses pencatatan selalu dimulai dengan menganalisis setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Pada tahapan ini, akuntan sudah selayaknya memiliki pemahaman yang baik mengenai definisi atau pengertian dari aktiva, kewajiban, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensi, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian, yang semuanya itu merupakan unsur laporan keuangan. Setelah transaksi dianalisis, langkah selanjutnya adalah mencatat kandungan informasi yang ada pada setiap transaksi ke dalam jurnal. Tentu saja setelah kandungan informasi tadi diterjemahkan ke dalam akun-akun. Transaksi dicatat ke dalam jurnal secara kronologis, yaitu berdasarkan urutan waktu terjadinya transaksi. Jurnal akan memperlihatkan pengaruh setiap transaksi terhadap akun dalam bentuk debit kredit. Jurnal dibedakan menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum dibuat atas transaksi yang tidak dicatat dalam jurnal khusus. Jurnal khusus. Jurnal penjualan atau sales jurnal digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penjualan barang dagangan ke pelanggan secara kredit. Untuk transaksi penjualan barang dagangan yang dilakukan secara tunai akan dicatat dalam jurnal penerimaan kas. Jurnal pembelian proses jurnal digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembelian barang dagangan dari supplier secara kredit. Untuk transaksi pembelian barang dagangan yang dilakukan secara tunai akan dicatat dalam jurnal pembayaran kas. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan kas. Penerimaan kas langsung dari pelanggan dalam transaksi penjualan barang dagangan secara tunai dan penerimaan kas dari hasil penagihan piutang akan dicatat dalam buku jurnal ini. Jurnal pembayaran kas digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas. Pembayaran kas langsung ke supplier dalam transaksi pembelian barang dagangan secara tunai, pengeluaran kas untuk pelunasan utang, serta pembelian peralatan dan perlengkapan kantor secara tunai akan dicatat dalam buku jurnal ini. Buku besar. Setelah transaksi dianalisis dan dicatat ke dalam jurnal, langkah selanjutnya adalah memposting memindahkan buku kas setiap saldo akun yang terdapat pada jurnal ke dalam buku besar. Untuk masing-masing akun, nantinya buku besar untuk masing-masing akun ini akan memperlihatkan secara terperinci mengenai setiap perubahan mutasi debit dan mutasi kredit yang ditimbulkan dari seluruh transaksi. Dengan kata lain, buku besar untuk masing-masing akun merupakan rincian akumulasi saldo akun terkait yang terdapat dalam jurnal. Buku besar dibuat dengan urutan akun seperti yang tercantum pada bagian perkiraan chart of account yang dimulai dengan akun neraca, kas piutang usaha, dan seterusnya. Buku besar dibedakan menjadi dua, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Untuk perusahaan yang sudah komputer sistem, proses posting dari jurnal ke buku besar tidak lagi dilakukan secara manual, tetapi akan langsung terposting secara otomatis lewat program komputer. Buku besar umum selalu dibuat atas seluruh akun laporan keuangan. Tidak semua akun memerlukan buku besar pembantu. Perusahaan biasanya akan membuat buku besar pembantu hanya khusus untuk akun piutang dagang dan utang dagang. Buku besar pembantu diperlukan untuk memperinci saldo yang terdapat dalam buku besar umum. Dengan adanya buku besar pembantu yang mencatat tagihan ke masing-masing pelanggan dan yang mencatat utang ke masing-masing supplier, akan lebih memudahkan bagi perusahaan untuk mengontrol saldo keseluruhan piutang dagang dan utang dagang. Total jumlah saldo dari keseluruhan masing-masing buku besar pembantu harus sama dengan jumlah saldo yang tertera dalam buku besar umum. Neraca saldo.
Neraca saldo diperlukan untuk memastikan bahwa tidak adanya kesalahan di dalam memposting jumlah debit atau kredit dari jurnal ke buku besar. Kecocokan antara jumlah debit dengan jumlah kredit ini harus dibuktikan pada setiap akhir periode laporan akuntansi. Jika antara jumlah debit dengan jumlah kredit dalam neraca saldo tidak sama, maka berarti terdapat kesalahan posting. Seharusnya antara sisi debit dan sisi kredit seimbang. Sebaliknya, jika antara jumlah debit dengan jumlah kredit dalam neraca saldo sama, maka hal ini belum tentu tidak menjamin bahwa semua transaksi telah dicatat secara benar dalam jurnal. Antara jumlah debit dengan jumlah kredit dalam neraca saldo akan tetap sama meskipun terdapat kesalahan identifikasi akun dalam pembuatan ayat jurnal. Terdapat transaksi bisnis yang tidak di jurnal, terdapat transaksi bisnis yang di jurnal secara ganda. Ayat jurnal penyesuaian. Setelah ayat jurnal diposting ke buku besar, lalu disiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian, siklus akuntansi sebelum selesai sampai di sini masih ada beberapa tahapan proses lagi yang harus dilalui hingga akhirnya diterbitkan seperangkat laporan keuangan yang bermanfaat bagi para user. Tahapan proses tersebut diantaranya adalah proses penyesuaian, proses penyajian neraca saldo setelah penyesuaian, dan seterusnya. Pada akhir periode akuntansi, banyak saldo akun dalam buku besar yang dapat segera dilaporkan dalam laporan keuangan tanpa mengalami perubahan. Akan tetapi ada juga beberapa akun yang perlu disesuaikan. Penyesuaian ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk memperbarui updating data laporan keuangan agar sesuai dengan konsep akrual dan konsep pemenandingan yang berlaku dalam akuntansi. 4 item yang perlu penyesuaian. Yang pertama, beban yang masih harus dibayar atau beban akrual. Yang kedua, pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan akrual. Yang ketiga, beban yang ditangguhkan atau biaya dibayar di muka. Yang keempat, pendapatan yang ditangguhkan atau pendapatan diterima di muka. Bagian 3.7 neraca saldo setelah penyesuaian dan menyiapkan laporan keuangan. Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa seluruh transaksi bisnis yang terjadi dalam perusahaan mula-mula akan dianalisis atau dalam rangka mengidentifikasi akun dan dicatat ke dalam jurnal. Seluruh data transaksi ini telah tercatat dalam jurnal lalu akan dipindahkan atau dibukukan atau juga disebut diposting ke dalam buku besar sesuai dengan klasifikasi masing-masing akun terkait. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan neraca saldo, menganalisis data penyesuaian, menyiapkan ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, ayat jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan ayat jurnal pembalik. Proses akuntansi ini diawali dengan menganalisis dan menjurnal transaksi, dan yang diakhiri dengan membuat laporan yang dinamakan sebagai siklus akuntansi atau accounting cycle. Produk akhir dari siklus akuntansi ini adalah laporan keuangan. Nah, tahapan dalam siklus akuntansi yang pertama, mula-mula dokumen pendukung transaksi dianalisis dan informasi yang terkandung dalam dokumen tersebut dicatat dalam jurnal. Yang kedua, lalu data akuntansi yang ada dalam jurnal diposting ke buku besar. Yang ketiga, seluruh saldo akhir yang terdapat pada masing-masing buku besar akun yang didaftar atau dipindahkan ke neraca saldo untuk membuktikan kecocokan antara keseluruhan nilai akun yang bersaldo normal debit dengan keseluruhan nilai akun yang bersaldo normal kredit. Yang keempat, menganalisis data penyesuaian dan membuat ayat jurnal penyesuaian. Yang kelima, memposting data jurnal penyesuaian ke masing-masing buku besar akun yang terkait. Yang keenam, dengan menggunakan pilihan atau opsi bantuan neraca lajur sebagai kertas kerja atau worksheet, neraca saldo setelah penyesuaian atau adjusted trial balance, dan laporan keuangan disiapkan. Yang ketujuh, membuat ayat jurnal penutup atau closing entries. Yang kedelapan, memposting data jurnal penutup ke masing-masing buku besar akun yang terkait. Yang kesembilan, menyiapkan neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial to balance. Yang kesepuluh, membuat ayat jurnal pembalik atau reversing entries. Bagian 3.8, penggunaan neraca lajur. Akuntan seringkali menggunakan kertas kerja atau worksheet berupa neraca lajur untuk mengumpulkan dan meringkas data yang mereka butuhkan dalam rangka menyiapkan laporan keuangan.
Fungsi kertas kerja ini hanya sebagai alat bantu untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan secara manual. Kertas kerja juga sesungguhnya berguna sebagai alat bantu untuk memahami alur data akuntansi, mulai dari neraca saldo sebelumnya penyesuaian hingga menghasilkan laporan keuangan sebagai produk akhir dan siklus akuntansi. Kertas kerja menjadi tidak diperlukan, terutama bagi perusahaan yang sudah memiliki sistem komputerisasi akuntansi yang baik dan memadai. Kertas kerja ini juga tidak diperlukan lagi dalam perusahaan kecil yang mana hanya memiliki sedikit transaksi, sedikit akun, dan sedikit penyesuaian. Dan tahapan penyiapan kertas kerja. Yang pertama, menyiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian atau unadjusted trade balance ke dalam kertas kerja. Yang kedua, memasukkan data jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian yang ada dalam kertas kerja. Yang ketiga, memasukkan saldo yang telah disesuaikan ke dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian atau adjusted trial balance yang ada dalam kertas kerja. Yang keempat, memindahkan tiap saldo masing-masing akun yang ada dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian ke dalam kolom laporan keuangan. Yang kelima, untuk masing-masing kolom, baik kolom laba rugi maupun kolom neraca, hitunglah total saldo debit dan total saldo kreditnya dengan cara menjumlahkan seluruh saldo akun dari atas sampai ke bawah sesuai dengan saldo akun yang ada pada masing-masing kolom. Selanjutnya 3.9 ada ayat jurnal penutup. Nilai saldo yang melekat pada akun-akun ini, akun prive atau dividen, dan seluruh akun yang ada dalam laporan laba rugi pada akhirnya akan ditransfer untuk ditutup ke akun neraca, yaitu akun modal atau laba ditahan. Ingat kembali bahwa pendapatan memiliki sifat menambah modal atau laba ditahan, sedangkan beban prive atau dividen memiliki sifat mengurangi modal laba ditahan. Pendapatan dan modal laba ditahan sama-sama memiliki saldo normal di sebelah kredit, sedangkan beban prive atau dividen memiliki saldo normal yang berlawanan dengan saldo normal untuk pendapatan dan modal atau laba ditahan. Jika pendapatan lebih besar dari beban, maka akan diperoleh laba bersih. Laba bersih ini juga berarti sifatnya akan menambah modal laba ditahan di sebelah kredit, dan sebaliknya, jika terjadi rugi bersih atau beban lebih besar dari pendapatan, maka sifatnya akan mengurangi modal laba ditahan di sebelah debit. Dan cara melakukan jurnal penutup itu yang pertama, mentransfer seluruh akun komponen laba atau rugi yang memiliki saldo normal kredit ke sebelah debit, dan kemudian mengkredit akun ikhtisar laba rugi atau income summary. Yang kedua, mentransfer seluruh akun komponen laba rugi yang memiliki saldo normal debit ke sebelah kredit, dan kemudian mendebit akun ikhtisar laba rugi. Yang ketiga, mentransfer saldo laba rugi atau rugi bersih ke akun modal atau laba ditahan dengan ketentuan bahwa jika laba bersih, maka akun modal atau laba ditahan akan dikredit. Debitnya itu adalah akun ikhtisar laba rugi, dan sebaliknya jika rugi bersih, maka akun modal atau laba ditahan akan didebit atau kreditnya adalah akun ikhtisar laba rugi. Yang keempat, mentransfer akun prive atau dividen yang memiliki saldo normal debit ke sebelah kredit, dan kemudian mendebit akun modal atau laba ditahan. Prive akan mengurangi saldo modal dalam perusahaan perorangan maupun firma, sedangkan dividen akan mengurangi saldo laba ditahan dalam perusahaan perseroan. Selanjutnya 3.10 neraca saldo setelah penutupan. Cara melakukan jurnal penutup. Prosedur akuntansi yang berakhir setelah ayat jurnal penutup dibuat dan diposting ke masing-masing buku besar akun terkait adalah menyiapkan neraca saldo setelah penutupan atau post-closing trial balance. Sesuai dengan namanya, laporan ini hanyalah berisi saldo akhir dari masing-masing akun neraca, kas, piutang usaha, perlengkapan, utang usaha, dan seterusnya, yang akan dibawa sebagai saldo awal untuk periode akuntansi berikutnya.
Neraca saldo setelah penutupan ini sesungguhnya dapat digunakan sebagai alat untuk membuktikan bahwa proses penjurnalan dan pemostingan ayat jurnal penutup telah dilakukan secara tepat dan lengkap. Neraca saldo setelah penutupan ini juga dibuat untuk membuktikan bahwa keseimbangan dalam persamaan akuntansi tetap terpenuhi pada akhir periode akuntansi setelah melewati berbagai tahapan siklus akuntansi. Selanjutnya ada 3.11 ayat jurnal pembalik. Dalam akuntansi, pembuatan ayat jurnal pembalik atau requesting entries adalah sifatnya pilihan atau opsional. Ayat jurnal pembalik ini biasanya akan dibuat pada setiap awal periode akuntansi dengan cara membalik ayat jurnal penyesuaian yang telah dibuat pada akhir periode akuntansi sebelumnya. Jurnal untuk periode berikutnya yang terkait dengan 4 item yang perlu dibuatkan ayat jurnal pembalik tentu saja akan dipengaruhi oleh ada tidaknya ayat jurnal pembalik yang dibuat pada awal periode tersebut. 4 hal item ini yang perlu dibuatkan ayat jurnal pembalik. Itu yang pertama, ayat jurnal penyesuaian atas beban yang masih harus dibayar atau beban akrual atau utang akrual. Yang kedua, ayat jurnal penyesuaian atas pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan akrual atau piutang akrual. Yang ketiga, ayat jurnal penyesuaian atas biaya dibayar di muka yang mula-mula dicatat langsung sebagai beban bukan sebagai aktiva atau prepaid. Yang keempat, ayat jurnal penyesuaian atas pendapatan diterima di muka yang mula-mula dicatat langsung sebagai pendapatan bukan sebagai utang. Akuntansi dasar kas versus akuntansi dasar akrual. Untuk menentukan besarnya jumlah pendapatan dan beban secara tepat dalam periode yang tepat, ada 2 pilihan yang bersedia dijadikan sebagai dasar pencatatan oleh akuntan, yaitu cash basis dan accrual basis. Apabila dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah cash basis, maka pendapatan dan beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode di mana uang kas diterima untuk pendapatan atas uang kas yang dibayarkan untuk beban. Dan adapun apabila dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah accrual basis, maka baik untuk pendapatan maupun beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode di mana pendapatan dan beban tersebut terjadi tanpa memperhatikan arus uang kas masuk ataupun arus uang kas keluar. Terima kasih, sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.